Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Rosan Ruslani melaporkan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri ke Bareskrim Polri. Laporan yang diterima dengan nomor laporan LPB 52-2-2024 SPKTBARESKRIM Polri pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 kemarin. Iya, benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Acaniago saat dihubungi, Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024. Terpisah, kuasa hukum Rosan Ruslani, Otto Hasibuan mengatakan pelaporan yang dibuat itu dilakukan atas nama pribadi. Kemarin itu, kita legal standingnya kita dia sebagai pribadi aja, kata Otto saat dihubungi. Rosan, kata Otto, merasa dirugikan karena namanya merasa dicatut atas pernyataannya yang menyebut jika Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika terpilih sebagai Presiden RI. Karena merasakan bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada, jelasnya. Padahal, Rosan telah membantah itu tidak benar, tapi dia mengatakan juga Bapak Rosan bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun kemudian nanti akan diikuti oleh Gibran 3 tahun. Kan itu ada tuduhan seperti itu, Pak Rosan dituduh menyatakan seperti itu. Itulah kira-kira sambungnya. Dalam laporan tersebut, Koni diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 4. Jo pasal 27 AUU RI nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan pengamat militer dan intelijen, Koni Rahakundini Bakri menyebut soal potensi pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto agar memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden. Dalam video itu, Koni bercerita tentang dirinya yang terkejut ketika diminta Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya dalam video itu, Rosan menyebut jika kubu nomor urut 2 menang, Ketua Umum Gerindra itu hanya diberi kesempatan untuk menjabat selama 2 tahun. Koni pun memprediksi bahwa nasib Prabowo akan mirip dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah lebih dulu dikhianati Jokowi kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarnoputri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia Gubernur DKI dan Presiden 2 periode. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan, tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Rosan Ruslani menyampaikan, jika dirinya sangat terkejut dengan pernyataan dari Koni. Rosan mengatakan, jika Koni itu adalah sosok akademisi yang intelektual, namun malah menyebarkan berita-berita bohong. Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Rosan Ruslani melaporkan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri ke Bareskrim Polri. Laporan yang diterima dengan nomor laporan LPB 52-2-2024 SPKTBARESKRIM Polri pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 kemarin. Iya, benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Acaniago saat dihubungi, Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024. Terpisah, kuasa hukum Rosan Ruslani, Otto Hasibuan mengatakan pelaporan yang dibuat itu dilakukan atas nama pribadi. Kemarin itu, kita legal standingnya kita dia sebagai pribadi aja, kata Otto saat dihubungi. Rosan, kata Otto, merasa dirugikan karena namanya merasa dicatut atas pernyataannya yang menyebut jika Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika terpilih sebagai Presiden RI.
karena merasakan bahwa adanya ucapan-ucapan dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada, jelasnya. Padahal, Rosan telah membantah itu tidak benar, tapi dia mengatakan juga Bapak Rosan bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun kemudian nanti akan diikuti oleh Gibran 3 tahun. Kan itu ada tuduhan seperti itu, Pak Rosan dituduh menyatakan seperti itu. Itulah kira-kira sambungnya. Dalam laporan tersebut, Koni diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 4. Jo pasal 27 AU URI nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan pengamat militer dan intelijen, Koni Rahakundini Bakri menyebut soal potensi pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto agar memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Dalam video itu, Koni bercerita tentang dirinya yang terkejut ketika diminta Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya dalam video itu, Rosan menyebut jika kubu nomor urut 2 menang, Ketua Umum Gerindra itu hanya diberi kesempatan untuk menjabat selama 2 tahun. Koni pun memprediksi bahwa nasib Prabowo akan mirip dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah lebih dulu dikhianati Jokowi kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarnoputri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia Gubernur DKI dan Presiden 2 periode. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan, tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Rosan Ruslani menyampaikan, jika dirinya sangat terkejut dengan pernyataan dari Koni. Rosan mengatakan, jika Koni itu adalah sosok akademisi yang intelektual, namun malah menyebarkan berita-berita bohong. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya adalah masa-masa tenang, tetapi karena pagi ini begitu saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan
Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibrannya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang, waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang, gini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat. Exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin. Biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya, gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah hitungan itu tidak pantas. Ya udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya, saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini